Bab 926 mati dengan penyesalan. Tuhanku, hahaha. Suzu tertawa terbahak-bahak. Keberadaan seperti apakah Tuhan itu? Ia hanya ada dalam legenda, atau mungkin juga merupakan keberadaan yang fiktif. Berhentilah melebih-lebihkan. Dia menatap pria berjubah hitam di depannya dengan penuh kebencian dan meraung, jika dia benar-benar dewa, mengapa kamu tidak membiarkan Pulau Feng Yue runtuh untukku dan melihatnya? Lelaki berjubah hitam itu menatapnya seperti orang bodoh. Ketuk saja telapak tangan Anda dengan lembut, ledakan. Suara yang memekakkan telinga terdengar di seluruh Pulau Feng Yue. Menara Feng Yue runtuh dengan suara keras. Saat menara Feng Yue runtuh, retakan seperti ngarai mulai menyebar di Pulau Feng Yue, dan mulai jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, tsunami setinggi langit muncul dari segala arah seperti gunung yang menekan kepala seseorang. Seolah-olah seekor binatang raksasa muncul dari tanah, siap menelan seluruh Pulau Feng Yue. Pulau Feng Yue hancur berkeping-keping. Apa? Suzu melotot melihat pemandangan itu. Para pemimpin puncak sekte Feng Yue bagaikan semut di wajan panas, berlarian ke sana kemari tanpa tahu harus berbuat apa, hati mereka dipenuhi keputusasaan. Itu Tuhan, itu benar-benar Tuhan. Semua orang meratap. Pulau Feng Yue yang begitu besar tiba-tiba jatuh ke dalam situasi yang begitu putus asa. Kalau bukan karena Tuhan, mereka tidak akan tahu makhluk macam apa yang bisa melakukan semua ini hanya dengan lambaian tangan mereka. Bahkan jika seorang suci ingin memengaruhi dunia, itu merupakan proses yang bertahap. Tuan, tolong ampuni kami, ampuni kami. Semua orang di Pulau Feng Yue berlutut di tanah, menangis dengan sedih dan memohon belas kasihan seperti orang gila. Baiji yang hanya memiliki sedikit hati Taoisme yang tersisa, begitu takutnya hingga dia berlarian kemana-mana, pikirannya hampir runtuh, ayah, selamatkan aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati, aku adalah pemilik berikutnya dari Pulau Feng Yue. Suzu yang sedang berlutut di tanah, matanya merah dan tubuhnya gemetar. Dia tidak mau. Dia sangat tidak bersedia. Dia masih tidak mengerti mengapa semuanya menjadi seperti ini. Dia mengangkat mata merahnya dan berteriak penuh kebencian, memangnya kenapa kalau kamu dewa? Hanya karena kamu dewa, kamu bisa membunuh orang tak bersalah sesuka hati. Pulau Feng Yue-ku tidak pernah memprovokasimu, apalagi melanggar kehendak dewa tertinggi. Kurasa kau hanya mencari-cari alasan untuk membunuh orang-orang tak bersalah. Ya. Baiji, yang hanya memiliki hati Tao yang tersisa, dengan cepat menjawab, kamu membunuh orang-orang tak berdosa sesuka hati. Jika kamu membunuh orang-orang tak berdosa seperti ini, bahkan jika kamu adalah dewa, kamu akan dihukum oleh surga. Ayah dan anak itu tahu bahwa mereka tidak dapat melawan, dan ingin mencari jalan keluar dari situasi putus asa tersebut, jadi mereka juga menggunakan provokasi. Lelaki berjubah hitam itu memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Kalau begitu aku akan membiarkanmu mati dengan sadar. Dia melambaikan tangannya. Sebuah gambar muncul di atas kepala semua orang. Ketika melihat kejadian itu, semua yang hadir terkejut. Khususnya bagi Suzu dan Baiji, ayah dan anak, hal itu bagaikan sambaran petir. Itu dia. Itu memang dia, bagaimana mungkin itu dia? Ayah dan anak itu bergumam sendiri-sendiri dengan wajah pucat. Karena orang yang terlihat dalam gambar tidak lain adalah Yi Feng. Mereka akhirnya mengerti mengapa pria berjubah hitam ini datang. Ternyata itu karena Yi Feng. Tuanku secara pribadi meminta Feng Qianyu untuk menjadi penguasa pulau dan memintamu untuk membantunya dengan baik. Tapi kau mengabaikan kata-kata tuanku dan langsung bertindak setelah dia pergi. Jadi katakan padaku, apakah kau pantas mati? Karena tuan tidak punya waktu untuk berdebat denganmu, sebagai pelayannya, akulah yang harus mengurus masalah ini, kata suara itu. Lou Benwei melangkah maju. Dengan langkah ini, tubuh para pemimpin sekte Feng Yue yang melarikan diri meledak dan berubah menjadi hujan darah. Di antara banyak tubuh yang hancur, hati Dao yang tak terhitung jumlahnya meratap dan mengalir keluar. Masing-masing dari mereka memiliki wajah kecil yang ketakutan, dan mereka berlarian mencari kelangsungan hidup seperti belalang. Namun langit dipenuhi kobaran api yang berkobar, menyelimuti mereka. Momen ini, mereka yang bermata berbinar-binar dan berwajah garang berlarian tak karuan, berusaha mencari cara agar dapat bertahan hidup di tengah lautan api, namun kobaran api menyelimuti setiap sudut, membakar jiwa mereka hingga gemetar. Sesaat udara dipenuhi teriakan yang membuat kulit kepala orang mati rasa. Dalam waktu singkat, tubuh para pemimpin Pulau Feng Yue ini, bersama dengan hati Dao mereka, berubah menjadi abu. Di sekte Feng Yue yang sebesar itu, hanya Suzu dan Baiji yang tersisa. Suzu dipenuhi dengan penyesalan pada saat ini. Dia mengira setelah Yi Feng pergi, dia tidak akan pernah tahu apa yang telah mereka lakukan, tetapi siapa yang tahu bahwa itu akan mengakibatkan bencana yang begitu dahsyat. Yang lebih tidak terduga adalah bahwa Yi Feng adalah orang seperti itu. Tak heran jika warisan kematian yang sudah tak terhitung tahun tak pernah diwariskan, bisa diperolehnya dengan begitu mudahnya. Jika dia tahu ini lebih awal, dia akan menyerahkan segalanya dan benar-benar membantu Feng Qianyu. Mungkin di masa depan dia bisa. Satu langkah yang salah menyebabkan setiap langkah yang salah.
Kasihanilah, ampunilah, Tuan. Pada saat ini, Baiji terbang keluar dan memohon belas kasihan dengan wajah yang ganas, ini bukan salahku. Aku ingin Feng Qianyu menjadi penguasa pulau saat itu. Orang tua inilah yang menyihirku. Jika dia tidak menyihirku, aku tidak akan pernah membuat kesalahan yang mengerikan seperti itu. Kata-kata Baiji membuat Suzu memuntahkan darah. Kau, dasar anak pemberontak. Ia tidak pernah menyangka anaknya sendiri akan mengkhianatinya saat ini. Meski ia mengambil jalan yang salah, ia melakukan itu semua demi putranya. Meski tidak berhasil, dia tidak menyesalinya, tetapi hanya benci karena dia bernasib malang. Namun pengkhianatan Baiji meruntuhkan pertahanan psikologisnya. Hati Taonya langsung runtuh. Berlutut di tanah, meskipun kesadaran, jiwa dan tubuhnya masih ada, dia lebih terlihat seperti mayat berjalan. Orang tua, kamu masih saja berteriak. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin aku berakhir seperti ini? Di Dao Heart, Baiji menunjukkan kebencian di wajahnya, dan saat Suzu teralihkan, Dao Heart-nya tiba-tiba meledak dengan cahaya, dan berubah menjadi aliran cahaya untuk menyerang alis Suzu. Alis Suzu segera ditusuk oleh Baiji, dan vitalitasnya dengan cepat terkuras habis. Dia menatap dengan mata terakhirnya, melihat Dao Heart yang melayang di depannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati di tangan putranya sendiri. Namun Dao Heart bahkan tidak melihatnya, dan masih memohon belas kasihan untuk kelangsungan hidupnya sendiri, Tuan. Lihat, aku membunuhnya, aku membunuh orang tua ini, Anda lihat saya tidak berada dalam kelompok yang sama dengannya, mohon maafkan saya. Di belakangnya, pupil mata Suzu membesar dan dia jatuh ke tanah. Namun, matanya terus melebar, dan dia meninggal dengan mata terbuka. Pria berjubah hitam itu menyaksikan semua ini dengan dingin. Penuh sarkasme dan ejekan. Tulang metakarpal putih itu terentang ringan, dan Baiji, yang berada di udara, tersedot dan dicubit dengan erat. Melepasmu. Kamu tidak pernah berteriak seperti itu sebelumnya. Lagi pula, apa yang kamu paksakan kepada orang lain, bagaimana mungkin kamu tidak mencobanya sendiri? Di balik jubah hitam itu, sebuah lengkungan jahat tergambar. Dengan jentikan telapak tangan yang ringan, medan yang tak terlihat menyelimuti hati Tao Baiji. Di medan itu, kilat menyambar, lautan api memenuhi udara, dan segala macam energi kekerasan terisi. Ah, Tuan, mengapa Anda tidak menepati janji Anda? Aku membunuh ayahku, bukankah seharusnya kau membiarkanku pergi? Di lapangan, suara Baiji yang putus asa dan ketakutan terdengar. Saat berikutnya, dia diselimuti oleh semua jenis kekuatan, dan teriakan yang menyayat hati terdengar. Ah, membantu, aku salah, aku tidak akan berani melakukannya lagi, biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Ini semua salahku, aku mohon biarkan aku pergi. Teriakan minta ampun itu memekakkan telinga. Pada saat ini, dia seperti makhluk malang yang terperangkap dalam sangkar, terperangkap dalam lautan api dan es, tetapi dia tidak bisa keluar dari sangkar itu. Sampai seluruh Pulau Feng Yue jatuh, dia tidur di laut dengan Pulau Feng Yue dalam kesakitan dan siksaan yang luar biasa. Di langit, hanya ada bagian belakang jubah hitam yang pergi. Bab 927 mengenang masa lalu Pulau Feng Yue telah sepenuhnya menghilang. Namun, sebuah pulau baru tengah bangkit, penuh dengan kehidupan. Banyak sekali orang di pulau itu yang putus asa, pada suatu saat dengan putus asa meminta bantuan, dan di saat berikutnya sebuah kekuatan misterius memindahkan mereka ke sini, menatap lingkungan yang benar-benar baru itu dengan kebingungan. Feng Qianyu juga tiba-tiba terbangun dari sebuah batu. Dia sibuk memeriksa tubuhnya. Bukan hanya dantiannya masih ada, kultivasinya juga masih ada, dan tidak ada satupun luka di tubuhnya. Bahkan pakaian yang dikenakannya sebelum kecelakaan, yang telah compang camping karena kerusakan parah, kini masih utuh. Seolah-olah waktu telah kembali dan dia dipindahkan secara utuh dari keadaan sebelum kecelakaan ke masa sekarang. Segala yang dialaminya di Gua Kuya terasa seperti mimpi atau tidak ada. Ling Bei, dia teringat sesuatu, tiba-tiba berdiri, dan hendak bergegas ke pantai. Namun baru 2 langkah dia melangkah, dia mendapati Feng Lingbei sedang berbaring di atas batu di sampingnya sambil mendengkur pelan. Melihat ini, Feng Qianyu menutupi bibir merahnya dan meneteskan air mata kegembiraan. Dia menatap jubah hitam yang belum sepenuhnya menghilang di langit, dan segera berlutut dengan khusyuk. Sebuah suara terdengar di telinganya. Kelola dengan baik, bekerja keras, dan kamu yang sudah terpilih, jangan mengecewakannya. Feng Qianyu secara alami tahu apa arti bagian pertama kalimat itu. Jelaslah, dia adalah pemilik baru pulau ini. Tetapi bagian kedua kalimatnya membuatnya bingung. Dia ingin bertanya, tetapi menemukan bahwa jubah hitam di langit telah menghilang tanpa jejak di lautan yang jauh. Yi Feng setengah terbaring di pantai sebuah pulau kecil, tampak seolah-olah dia telah kehilangan semua harapan dalam hidup. Setelah meninggalkan Pulau Feng Yue, dia akhirnya bertemu monster laut legendaris di laut. Dia sangat bersemangat. Namun saat mulut besar itu hendak menggigitnya, cahaya terang muncul dari tubuhnya dan muncullah perisai pelindung berwarna emas. Gigi monster laut itu patah karena gigitan, tetapi dia aman dan sehat di dalam perisai pelindung.
Baru saat itulah dia mengerti hal menjijikkan tentang Armor of Kurage. Otomatis lindungi Tuan, apa sih yang aku minta kau lindungi? Orang tua, kau memberiku tempurung kura-kura seperti itu, kau benar-benar menipuku. Yi Feng meratap ke langit. Butuh waktu lama bagiku untuk mengatur napas dan sedikit menenangkan diri. Oh ya sudah. Dia mendesah lagi, menggerakkan cincin penyimpanannya, dan mengeluarkan kerangka itu. Meskipun kamu telah menipuku, aku, Yi Feng, masih orang yang bijaksana. Tidak ada sinar matahari di gua itu, jadi aku membawamu keluar. Lihatlah betapa indahnya pulau ini. Meskipun agak kecil, pemandangannya luar biasa. Yi Feng mengeluarkan sekop, menggali lubang dan mengubur kerangka itu di pasir. Setelah dia menginjak tanah untuk mengencangkannya, dia berhenti. Dia berbaring di pantai lagi. Dia tidak mati kali ini, yang membuatnya bingung dan tidak tahu bagaimana mencari kematian selanjutnya. Pada saat ini, telapak tangan yang diletakkan di pasir seakan menyentuh sesuatu. Ketika dia mengambilnya, dia mendapati bahwa itu adalah kristal peri. Wah, aku tak menyangka akan mendapat kristal peri. Meski ia sudah lama mencari dan tetap saja hanya menemukan satu, setidaknya suasana hati Yi Feng yang tertekan sudah jauh lebih baik. Saat dia hendak dengan senang hati menyimpan kristal peri itu, Yi Feng tiba-tiba teringat sesuatu dan wajahnya berubah serius. Dia membuka panel sistem. Bajingan, kau hanya punya waktu 1 tahun lagi untuk hidup. Yi Feng mengangkat kepalanya sedikit, ekspresinya agak sedih. Kota Pingjiang. Saat itu musim dingin yang dingin. Seluruh dunia tertutup salju, dan dipenuhi warna putih. Bahkan di tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh kepingan salju, lapisan es yang tebal akan terbentuk ketika angin dingin bertiup. Di aula seni bela diri kecil, seorang anak laki-laki kurus bersandar di ruang kayu dan menggigil. Sambil menatap dunia yang sangat dingin, anak lelaki itu mengeluarkan kentang setengah matang terakhir di ruang kayu dan mulai memakannya. Kami hidup dalam ketakutan kehilangan makanan sehari-hari, dan sudah seperti ini setiap hari sejak orang tua kami meninggal. Sebagai seorang remaja yang memiliki tangan dan kaki, hal ini seharusnya tidak terjadi. Namun dalam dunia pembudidayaan makhluk abadi, bagi seorang pemuda tanpa latar belakang, tanpa kultivasi, dan tanpa kekuatan sama sekali, sebenarnya cukup baik bahwa dia memiliki tempat tinggal dan dapat bertahan hidup seperti ini. Sebagai seorang penjelajah waktu, suasana hatinya benar-benar mengalami pasang surut akhir-akhir ini. Setelah memperoleh sistem jari emas yang legendaris dengan susah payah, ia berpikir bahwa ia dapat mengubah kesulitannya dan mencapai puncak hidupnya. Namun, ia menemukan bahwa jari emas tidak berguna baginya. Mereka mengatakan akan memberinya petarung terbaik di dunia. Ketika dia melihatnya pertama kali, dia hampir mati ketakutan. Dia pikir dia akan sangat kuat dengan penampilan ini, tetapi saat dia meninjunya, Yi Feng menghajarnya hingga berkeping-keping. Maka sejak saat itu, anak lelaki itu tidak pernah menatap matanya lagi. Sampai musim dingin tiba lagi. Cuacanya masih dingin dan kemiskinan masih seburuk sebelumnya. Aula seni bela diri kecil itu tidak mempunyai barang lain kecuali meja, kursi, dan bangku. Dalam cuaca seperti itu, dan tanpa makanan untuk dimakan, bocah yang kekurangan gizi itu akhirnya jatuh sakit. Dia terbaring di ranjang rumah sakit, sekarat, kelopak matanya perlahan menutup. Dia melihat bintang-bintang di langit semakin dekat dengannya. Ia tadinya merasa sangat kedinginan, tetapi sekarang ia tidak lagi merasakan dingin. Sebaliknya, ia memiliki ilusi kehangatan dan demam. Tetapi anak lelaki itu tahu bahwa ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kesadarannya berangsur-angsur menghilang dan menjadi semakin kabur. Ia merasa berada dalam kegelapan tak berujung, tidak dapat menemukan jalan atau arah. Saya tidak tahu berapa lama situasi ini berlangsung. Tiba-tiba, terdengar suara yang familiar. Meskipun dia tidak bisa mendengar atau melihat dengan jelas dan suaranya sangat samar, suara samar ini seperti mercusuar yang tiba-tiba muncul di kegelapan tak berujung. Memberinya arah. Dia berusaha keras untuk mendengarkan. Tuhan membantu mereka yang bekerja keras. Perlahan-lahan suara itu akhirnya menguat di telinganya dan dia akhirnya mendengar isi suara itu dengan jelas. Aba-aba. Begitu saja, bocah lelaki yang kesadarannya kabur itu akhirnya perlahan membuka matanya. Lalu dia melihat tangan putih kecil memegang kentang yang masih mengepul dan memasukkannya ke tangannya. Bab 928 Anak laki-laki di masa lalu. Kamu, apa yang kamu lakukan? Anak lelaki itu menatap heran pada kerangka di depannya yang tidak pernah disukainya. Aba-aba, aba-aba. Kerangka itu hanya menggerakkan rahang atas dan bawahnya dan menyerahkan kentang di tangannya. Pemuda itu memperhatikan kentang itu, lalu segera mengambilnya dengan kedua tangan, dan mulai memakannya dengan lahap. Dengan lebih dari 30 tahun jiwa dalam tubuhnya, air mata perlahan-lahan mengalir di matanya. Kentang penting inilah yang membantunya melewati masa-masa tersulit. Dengan datangnya musim semi, penyakitnya berangsur-angsur membaik. Meskipun apa yang diajarkan sistem kepadanya tidak memungkinkan dia menjadi tokoh besar, dia menggunakan beberapa keterampilan kecil ini sebagai cara untuk mencari nafkah. Meskipun kami masih tidak bisa makan daging dan ikan di musim dingin, setidaknya kami bisa makan 1 atau 2 ubi jalar bersama kentang kami.
Musim semi berlalu dan musim gugur tiba, tahun demi tahun. Tuan dan pelayan hidup dengan cara ini, saling bergantung satu sama lain. Anak laki-laki itu sekarang telah tumbuh menjadi seorang pemuda. Banyak penduduk lama kota itu yang sudah pindah, tetapi penduduk baru tak acuh seperti penduduk lama. Mereka datang ke sasana bela diri dari waktu ke waktu dan membawa beberapa hidangan lokal. Hari ini, Bibi Li dari timur kota datang ke pintu sambil membawa tongkat dan mulai mengumpat. Siapapun yang ada di dalam sana, keluarlah dari sini. Jika kau tidak keluar, aku akan merobohkan tempat latihan bela dirimu yang jelek ini. Omelan di pintu membuat wajah pemuda itu penuh amarah. Wanita tua, apa yang kau teriakkan? Pria muda itu keluar dengan tangan di pinggulnya. Tahukah kamu kalau binatang kecil di keluargamu telah memukuli anakku? Bibi Li memiliki ekspresi kejam di wajahnya. Dia menunjuk ke arah lelaki berjubah hitam kecil di belakang Yi Feng dan mengutuknya, dan hendak menggunakan kayu penggilas adonan untuk memukulnya. Aku akan memukulmu sampai mati, dasar binatang kecil. Aku akan memukulmu sampai mati jika aku membiarkanmu memukul anakku. Dasar wanita tua bau, apa kau sudah tanya siapa yang memukulku? Yi Feng menyambar penggilas adonan, menunjuk ke arah Bibi Li dan berteriak, kamu masih saja memanggil dirimu binatang kecil. Kamu sudah tua, apa kamu punya sopan santun? Kurasa seluruh keluargamu penuh dengan binatang kecil. Kau. Bibi Li menatap pemuda itu dengan tak percaya dan berteriak marah, bajingan, kau menindasku karena tidak ada seorang pun di keluarga Liku, kan? Binatang kecil di keluargamu itu telah memukuli anakku, dan kau belum pergi mencari keadilan. Apa salahnya menindas anakmu sendiri? Pemuda itu meletakkan tangannya di pinggangnya dan berteriak, aku peringatkan kamu, kalau kamu memanggilku binatang kecil lagi, aku akan mematahkan kaki anakmu suatu hari nanti. Kamu. Bibi Li menunjuk ke arah pemuda itu. Apa maksudmu dengan, kamu? Keluar dari sini juga. Yi Feng mengulurkan alat penggilas adonan di tangannya dan mengusir Bibi Li dengan ganas. Ababa, di belakangnya, terdengar suara gembira dari balik jubah hitam. Persetan denganmu, bajingan. Pemuda yang murka itu dijemput beserta jubah hitamnya dan dikunci di sebuah ruangan kecil. Hari yang damai pun berlalu. Di dalam aula seni bela diri, pemuda itu memukul laki-laki berjubah hitam itu dengan keras menggunakan tongkat bambu sambil mengumpat dengan keras. Bajingan, aku biarkan kau melakukan hal buruk, aku biarkan kau melakukan hal buruk. Pemuda itu memukuli dirinya sendiri sampai kelelahan, lalu sambil terengah-engah dia membuang tongkat bambu itu, mengambilnya dan menguncinya di sebuah kamar kecil. Tetaplah di dalam dengan tenang, jangan membuat keributan, dan jangan keluar. Setelah melakukan semuanya, pemuda itu merapikan pakaiannya dan berlari ke pintu tempat latihan bela diri. Pada saat ini, di pintu masuk aula seni bela diri, ada lebih dari selusin keluarga yang memprotes dengan keras. Serahkan dia kepadaku segera. Dia membunuh anjingku dan menghancurkan rumahku. Jika aku tidak memberi pelajaran pada makhluk kecil ini hari ini, aku tidak akan percaya Chen. Benar sekali, makhluk ini adalah momok di kota Pingjiang. Aku sarankan kita tangkap dia dan buang dia ke tanah kosong di luar kota dan biarkan dia berjuang sendiri. Buka pintunya untukku. Menghadapi orang-orang yang menyerangnya di luar, pemuda itu membuka pintu, meminta maaf dengan rendah hati satu persatu sambil tersenyum, dan membiarkan mereka memarahinya. Bahkan ketika jari-jari mereka menunjuk ke wajahnya, dia tetap menundukkan kepalanya dan tersenyum. Dan mereka diberi ganti rugi satu demi satu sesuai kerugiannya. Setelah akhirnya menenangkan semua orang, pemuda itu menghela napas lega dan tersenyum, meskipun hanya ada satu koin emas tersisa di tasnya. Waktu berlalu, penduduk kota Pingjiang telah digantikan satu demi satu. Tampaknya karena kehidupan telah berangsur-angsur membaik, para penduduk tidak acuh tak acuh seperti sebelumnya, dan tidak lagi suka menipu seperti sebelumnya. Seluruh kota mulai menjadi gembira. Kehidupan pemuda itu juga banyak membaik. Meskipun ia harus kehilangan banyak uang setiap bulan, ia akhirnya mampu membeli telur selain kentang dan ubi jalar di musim dingin. Kemudian, pemuda itu menerima seorang murid. Mulai menulis buku. Perguruan bela diri pun berubah dari satu guru dan satu pelayan menjadi satu guru, satu pelayan, dan satu murid, secara bertahap. Yi Feng, yang berbaring di pantai, tersenyum. Dasar bajingan, aku hampir lupa waktumu. Untung saja kali ini aku tidak mati. Kalau aku benar-benar mati, aku akan abadi, dan kau akan celaka. Yi Feng menggelengkan kepalanya, merasa sedikit takut, tetapi juga sedikit lega. Melihat gundukan tanah kecil di belakangnya, dia merasa sangat bersyukur. Kemudian dia menemukan sepotong kayu dari cincin penyimpanan, mengukir beberapa kata di atasnya, dan mendirikan monumen lain untuknya. Baru setelah itu dia mengalihkan pandangannya kembali ke panel sistem. Adapun bajingan itu, Yi Feng tidak dapat mengerti dalam wujud apa dia berada karena dia hanya kerangka yang rusak dan tidak makan atau minum. Tapi itu tidak masalah. Yang penting adalah ketika orang ini keluar, sistem dengan jelas mengingatkan bahwa energi orang ini hanya akan bertahan selama 10 tahun.
Pada awalnya, Yi Feng berharap 10 tahun bisa berubah menjadi 1 hari. Tapi sekarang kalau aku hitung, sudah 9 tahun. 9 tahun berlalu dalam sekejap mata. Dia juga tumbuh dari seorang pria yang tampak seperti remaja menjadi seorang pria kuat, yang bahkan tidak bisa mati. Dan orang ini hanya punya waktu hidup 1 tahun lagi. Ketika saya memikirkan hal ini, Yi Feng membuka cincin penyimpanannya dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Kristal peri yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar, langsung memenuhi pulau seluas puluhan meter persegi itu. Bajingan, kalau aku tidak bersiap menghadapi hari hujan, tahun depan kau sudah tergeletak di tanah. Ingatlah, hidupmu diberikan olehku. Wow wow wow, kristal abadiku, aku telah menyimpannya selama bertahun-tahun, wow wow wow. Sistem, telanlah untukku. Wow wow, aku tidak ingin hidup lagi, dasar bajingan. Lain kali aku melihatmu, aku tidak akan diberi nama Yi jika aku tidak mencabik-cabikmu. Saat suara Yi Feng jatuh, sistem itu muncul dan merobek lubang tak terlihat di kepala Yi Feng. Kristal peri yang menumpuk menjadi bukit kecil menghilang dalam sekejap mata seperti air yang mengalir dan memasuki sistem. Yi Feng tahu beberapa tahun yang lalu bahwa jika dia ingin mengisi ulang energi orang ini, dia harus mengisinya dengan sesuatu yang mengandung cukup energi spiritual. Dan si anjing tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Baiklah, setidaknya sisakan beberapa untukku. Yi Feng merasa putus asa, tetapi dia segera membuka panel sistem untuk memeriksa waktu yang tersisa. Terlihat bahwa dengan pengisian kembali kristal abadi yang telah disimpannya selama bertahun-tahun, sisa waktu Lou Benwei diperpanjang dari 1 tahun menjadi 5 tahun. Hah, Anda benar-benar mesin pembakar uang. Tetapi 5 tahun seharusnya sudah cukup. Saat itu aku seharusnya sudah abadi. Yi Feng menghela napas lega, berbaring di pantai, dan tersenyum. Di langit yang jauh, beberapa jubah hitam melintas di udara. Tiba-tiba, Lou Benwei yang memimpin, berhenti. Kakak, ada apa? Di belakangnya, Gou Zi dan beberapa orang lainnya bertanya dengan bingung. Tubuh Lu Benwei bergetar di balik jubah hitam itu, dan tanpa sadar dia mengulurkan tangannya. Di tengah tulang-tulang putih itu, kilau yang nyaris tak terlihat tampak samar-samar. Angkat sedikit kepala Anda dan lihat ke langit. Pikiran saya seakan melayang jauh ke masa lalu. Ketika ia sadar, malam sudah mulai turun. Di balik jubah hitamnya, dia memperlihatkan senyum yang tidak jelas, lalu dia berkata, tidak ada. Gou Zi dan yang lainnya menyentuh kepala mereka dengan bingung, tidak mengerti mengapa kakak tertua bersikap agak aneh hari ini. Kakak, ada apa denganmu? Li Pan bertanya dengan khawatir. Lu Benwei menarik napas panjang. Anjing-anjing itu menunggu dengan cemas apa yang akan terjadi selanjutnya. Lou Benwei memiringkan kepalanya dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba melihat sesuatu dan tertegun. Ketika dia sadar, pikirannya tiba-tiba menjauh dari apa yang dia pikirkan sebelumnya. Dia menunjuk dan berteriak, lihat, ada seorang gadis di pantai. Mendesis. Kaki yang panjang sekali. Sang Gouzi meneteskan air liur. Cepat dan ikuti aku. Lu Benwei berteriak, dan menyerbu keluar sebagai aliran cahaya. Bab 929 Mimpi yang tidak terkait Yi Feng. Bermimpi sambil berbaring di pantai. Dia bermimpi tentang kehidupan masa lalunya. Seorang pekerja kantoran tingkat rendah, meskipun tidak terlalu tua, ia pernah tidur di bawah jembatan, merintis bisnis, dan mengalami saat-saat baik maupun buruk. Dia menikah dan kemudian menceraikan istrinya, dan kembali ke kota kelahirannya untuk membuka toko ayam goreng. Meski tidak terlalu berhasil, ia masih mampu memperoleh penghidupan yang layak. Kadang-kadang saya mengundang teman-teman masa kecil saya untuk berkumpul dan minum, jadi tidak ada tekanan. Hari ini, dia pulang kerja seperti biasa dan mengendarai skuternya pulang. Meskipun sudah jam 11 malam, toko pangsit Timur Laut yang menjual pangsit yang sangat mahal masih buka dan bisnisnya berjalan lancar seperti biasa. Sebuah mobil BMW berhenti di depan pintu, dan sosok besar bergelombang mengenakan stoking hitam dan sepatu bot hitam keluar dari mobil. Yi Feng tak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya beberapa kali lagi. Setelah melewati restoran pangsit Timur Laut, kami tiba di persimpangan 3 arah. Di persimpangan itu, beberapa perusuh muda tampak mabuk dan membuat keributan. Yi Feng takut mendapat masalah, jadi dia menundukkan kepala dan berjalan melewati mereka tanpa melihat mereka. Tunggu, mengapa ini terdengar begitu familiar? Yi Feng bergidik. Tiba-tiba ia teringat bahwa pada hari inilah ia melakukan perjalanan melintasi waktu. Berikutnya akan ada truk sampah yang lepas kendali. Saat berikutnya, seperti yang diduga, truk sampah itu menabraknya dengan keras. Pemandangan pun berubah. Yi Feng melihat dunia yang menghalangi langit dan matahari. Tepatnya, dia sedang memandang dunia dengan visi Tuhan. Di dunia ini, ada sosok yang berdiri sendirian pada saat ini. Dia mengenakan jubah hitam, berdiri di udara, tampak kesepian sekaligus tegak. Dia terbaring tak bergerak, seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya. Lalu, saya melihat kekuatan hukum alam semesta muncul di langit. Tanpa peringatan apapun, hujan mulai turun dengan deras.
Tetesan air hujan jatuh, membentuk meteor yang berjatuhan, dan seluruh tanah berubah menjadi api penyucian, dengan gunung-gunung dan lautan serta penuh lubang. Jubah hitam di tengah hujan menahan kekuatan meteor yang tak terhitung jumlahnya. Bum 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 bum, suara ledakan mulai terdengar darinya dan menyelimuti seluruh dunia. Hujan berhenti dan langit berangsur-angsur menjadi cerah. Lelaki berjubah hitam itu tampak acak-acakan. Retakan. Pada saat ini, es yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Dengan jubah hitam sebagai pusatnya, area tersebut membeku sejauh 30.000 mil. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa jubah hitam tipis itu membuat tubuh gemetar tak terkendali di bawah dingin yang ekstrim. Namun dia tetap berdiri tegak, berdiri di udara tanpa mundur. Suara mendesing. Setelah es, seluruh dunia berubah menjadi lautan api. Di bawah jalinan es dan api, jubah hitam itu menghilang, memperlihatkan tubuh emas yang berkilauan. Langit. Terjadi gemuruh guntur, angin kencang dan awan bertiup kencang, awan pun terpecah belah, dan terjadilah pilar petir dengan diameter 10.000 mil yang berkumpul. Ledakan. Petir menyambar dan mengenai tubuh emas itu, cahaya tubuh emas itu pun menjadi jauh lebih redup. Pada saat yang sama ketika petir menutupi tanah, tornado menggulung ke tanah. Badai menggulung lautan dan menghancurkan gunung-gunung serta sungai-sungai. Setelah beberapa saat, tubuh emas itu diselimuti olehnya dan dirusak dengan liar. Setelah badai, tubuh emas itu menjadi kusam dan timbul retakan. Namun tidak ada kesempatan untuk mengambil napas, karena awan pecah lagi dan cahaya bersinar ke bawah. Dalam sekejap, seluruh dunia diselimuti cahaya putih, seolah-olah akan melelehkan segalanya, terutama tubuh emas, yang tampaknya menjadi fokus semua cahaya di dunia. Setelah cahaya, malam abadi akan segera tiba. Kegelapan yang tak berbatas membuat cahaya mustahil untuk dilihat, bahkan jiwa pun diselimuti oleh kegelapan malam kutub. Setelah cahaya dan kegelapan menyatu, tubuh emas itu retak dengan bunyi klik dan langsung menghilang. Sosok yang tadinya berdiri gagah telah berubah menjadi tulang-tulang putih. Akan tetapi, meskipun ia hanya tubuh tulang-tulang putih, ia tetap berdiri tegak di dunia, dengan gagah melampaui 9 surga. Pada saat ini, jauh di dalam alam semesta, sebuah bel berbunyi. Seluruh tubuh manusia kerangka itu menegang. Kekuatan misterius menembus alam semesta, menerobos semua serangan dan menyelimuti manusia kerangka itu. Tubuh lelaki kerangka itu hampir hancur, dan dia terus tenggelam di udara. Namun, pada saat ini, lonceng kembali berdenting dari kedalaman alam semesta, satu demi satu. Ledakan, 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 ledakan. Tubuh manusia kerangka itu bergetar dan tulang-tulangnya berangsur-angsur retak, tetapi dia tidak pernah jatuh. Pada saat ini, bel ke-9 berbunyi. Seolah seluruh kekuatan dari 8 lonceng sebelumnya terkumpul, tubuh manusia kerangka itu turun dari langit dengan kecepatan yang demikian cepat hingga menciptakan percikan api yang dahsyat di udara, dan seluruh langit dipenuhi dengan api. Aku tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Langit kembali jernih dan berubah menjadi langit nyata. Tanah pun telah kembali ke keadaan semula, dengan gunung hijau dan air jernih, penuh vitalitas. Dan lelaki berjubah hitam yang hanya tinggal tulang belulangnya telah menghilang tanpa jejak. Yi Feng di pantai. Tiba-tiba terkejut. Aku menyentuh dahiku dan mendapati dahiku dipenuhi keringat dingin. Sial, apa yang terjadi? Kenapa aku bermimpi aneh seperti ini? Dan hubungan antara kedua bagian ini begitu tiba-tiba, bukan? Tidak bisa dikatakan tidak ada hubungannya, sama sekali tidak ada hubungannya. Yi Feng mengeluh. Jika Anda bermimpi menjadi abadi setelah kematian, masuk akal jika Anda perlu melalui semacam kesengsaraan tertentu. Tetapi dia ingat dengan jelas bahwa lelaki berjubah hitam yang menanggung hukum-hukum alam semesta yang tak terhitung jumlahnya itu bukanlah dirinya sendiri sama sekali. Apa-apaan ini, kalau aku mati, orang lain harus menanggung hukum langit dan bumi. Sama sekali tidak masuk akal. Mimpi ini sangat tidak biasa hingga membuat Yi Feng merasa linglung. Setelah mencuci mukanya dengan segenggam air dari pantai dan memakan beberapa makanan kering, Yi Feng menggelengkan kepalanya dan tersadar dari keadaan linglungnya. Lalu dia mengeluarkan peta, menemukan lokasi lembah pedang tempat Piao Miaohong berada. Karena saat mereka berpisah, Piao Miaohong telah memberitahunya bahwa jika warisan itu berhasil, dia bisa pergi ke lembah Jian untuk mencarinya, dan dia telah membuat rencana kematian berikutnya untuk dirinya sendiri. Terlepas dari apakah rencana kematian ini dapat diandalkan atau tidak, Yi Feng tidak punya pilihan lain selain mencobanya. PS, sejujurnya saya agak buntu. Ini terjadi setiap kali alur cerita berubah. Saya tidak ingin menjadi peniru. Saya selalu ingin menulis alur cerita yang menarik dan bagus, tetapi otak saya tidak sanggup. Saya juga perlu mempertahankan ketegangan plot yang cukup. Saya hanya dapat mengemukakan beberapa kerangka kerja besar yang sudah saya pikirkan sejak lama sebelumnya untuk terus diperbarui. Akan tetapi, setelah 2 hari menenangkan diri, apa yang saya pikirkan seharusnya dapat bertahan hidup selama setengah bulan. Seperti yang saya katakan, ini adalah artikel yang sangat imajinatif, tetapi tahap selanjutnya sangatlah sulit. Tapi jangan khawatir, sesulit apapun itu, kami akan bertahan,
Tindak lanjutnya akan sama menariknya seperti sebelumnya, dan kami akan memberi Anda akhir yang memuaskan di masa mendatang. Bab 930 tidak mudah. Yi Feng berkendara perlahan sampai ke pulau teleportasi, dan dari sini dia naik bus ke Jianghu. Lagi pula, sebagai pelabuhan pusat, pulau teleportasi terhubung ke rangkaian teleportasi yang menuju ke berbagai area, dan hampir menjadi tempat persinggahan wajib bagi semua kapal bus besar. Lembah Jian sesuai dengan namanya. Begitu menginjakkan kaki di tanah ini, saya merasakan kesungguhan yang kuat. Semua orang di pulau itu berlatih ilmu pedang, bahkan anak-anak yang bermain di jalanan pun membawa pedang di pinggang mereka. Tentu saja, yang paling menarik perhatian adalah pedang raksasa yang berdiri di tengah pulau lembah pedang. Pedang raksasa itu terkunci dengan 8 rantai besi besar, ditancapkan langsung ke tanah dan ke langit, sungguh menakutkan. Ketika Yi Feng tiba di lembah Jian, Piao Miao Hong sudah ada di sana untuk menyambutnya bersama bawahannya Luo Chen. "Honger memberi salam kepada Anda, Tuan." Piao Miao Hong membungkuk, lalu berkata dengan menyesal, "Honger mendengar tentang warisan kematian." "Nah, Honger tidak pernah menyangka bahwa kamu akan mewarisi warisan kematian. Ini lebih dari sekadar warisan." Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, "Pemilik warisan itu juga memberiku sebuah cangkang kura-kura, katanya cangkang itu tidak dapat digoyahkan kecuali oleh orang suci." Saat dia bicara, pikiran Yi Feng bergerak. Sebuah baju zirah kuning yang terbentuk dari keberanian muncul di sekitar Yi Feng. "Tidakkah kau pikir ini bohong? Sungguh menyedihkan." Yi Feng menggelengkan kepalanya karena sedih. Di samping mereka, Piao Miao Hong dan Luo Chen memandang armor of Kurage yang muncul di tubuh Yi Feng dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Tidak seorang pun menyangka bahwa Yi Feng akan memperoleh hal ajaib seperti itu dalam warisannya. Dapat dikatakan bahwa dengan perlengkapan keberanian ini, Anda pada dasarnya dapat berjalan melintasi seluruh wilayah langit. Adapun orang suci, meskipun Yunsing memiliki beberapa, tapi berapa jumlahnya? Anda dapat menghitungnya dengan jari Anda, dan jumlahnya begitu banyak sehingga Anda bahkan tidak dapat menyentuhnya meskipun Anda mau. Tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Yi Feng, wajah mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berkedut lagi. "Wah, sungguh menyedihkan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang iri dengan baju zirah keberanian ini. Tapi Anda, di mulut Anda, itu menjadi beban." "Baiklah, Tuan, saya tidak tahu mengapa Anda mencari kematian." Piao Miao Hong tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Namun dengan kekuatan dan bakatmu, ditambah perlengkapan keberanian ini, jika tidak terjadi hal yang tak terduga di kemudian hari, kau pasti akan menjadi orang suci, atau setidaknya setengah orang suci. Jadi, mengapa kau tidak mencoba cara lain? Itu tidak akan berhasil." Yi Feng menolak secara langsung. Meskipun seorang suci terdengar mengagumkan, yang diinginkannya adalah keabadian. Lebih jauh lagi, sistem telah memperingatkan bahwa akan ada bencana besar dalam 90 tahun ke depan atau lebih. Jika Anda tidak dapat mencapai keabadian, Anda akan berada dalam bahaya besar. Ngomong-ngomong, Nona Hong, bukankah sebelumnya kau bilang kau telah membuat rencana kematian untukku? Tolong keluarkan dan tunjukkan padaku agar hatiku yang terluka bisa terhibur." Yi Feng berkata dengan penuh harap. Mendengar ini, Piao Miao Hong tiba-tiba terdiam. Dia diam-diam menghancurkan batu giok yang hendak diserahkannya pada Yi Feng. Slip giok itu berisi rencana kematian yang telah disiapkannya untuk Yi Feng. Tetapi dia terlalu malu untuk mengeluarkannya sekarang. Karena semua rencananya hanyalah permainan anak-anak di depan Armor of Kurage. "Tuan, sejujurnya, Anda tak terkalahkan di bawah para orang suci. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana membiarkan Anda mati. Aku tidak pantas menerimanya." Piao Miao Hong cemberut dan berkata dengan malu, "Rencanaku mungkin berguna sebelum kamu mendapatkan Armor of Kurage, tapi sekarang." Pukulan berat ini hampir membuat Yi Feng pingsan. Astaga, Yi Feng meratap, apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Yah, kecuali kita menemukan orang suci. Piao Miao Hong berkata, tetapi orang suci biasanya tidak datang ke dunia, dan mustahil menemukan mereka. Yi Feng merasa putus asa. Tentu saja kita tidak bisa mengatakan tidak ada jalan. Piao Miao Hong berkata lagi, di 9 alam tempatku tinggal sebelumnya, seorang suci baru akan segera lahir selama kurun waktu ini. 9 alam, orang suci baru. Mata Yi Feng berbinar. Dia tidak menyangka ada orang suci di 9 alam mereka. Ia langsung berpikir untuk membunuhnya dan menculik keluarga orang suci itu. Piao Miao Hong melihat Yi Feng memutar matanya dengan tatapan ganas, seolah dia bisa melihat pikiran Yi Feng. Dia menggigil tanpa sadar, seolah teringat kenangan buruk. "Tuan, harap bersabar." Piao Miao Hong berkata dengan tergesa-gesa, meskipun tidak diragukan lagi bahwa seorang suci akan lahir di 9 alam, dan banyak tanda yang sesuai telah muncul di 9 alam, tetapi menurut berita yang kami terima, orang suci itu seharusnya belum sepenuhnya terbangun, jadi sebelum itu, tidak ada gunanya bagimu untuk pergi ke sana. Oke, saya cemas. Yi Feng melengkungkan bibirnya dan menahan keinginan untuk menculik seseorang. Juga, bahkan jika orang suci itu terbangun, kami tidak tahu apakah Anda memiliki kesempatan, Tuan.
Piao Miaohong melanjutkan penjelasannya, seperti yang diketahui semua orang, kebangkitan seorang Sein akan menyebabkan keributan besar. Pada dasarnya, kekuatan dari semua domain utama akan berbondong-bondong ke 9 alam untuk mencoba mendekati Sein tersebut. Singkatnya, mereka semua memiliki motif tersembunyi masing-masing, jadi dalam lingkungan seperti itu, masih belum diketahui apakah Anda dapat menarik perhatian Sein tersebut. Begitukah? Yi Feng mengerutkan kening. Sungguh tidak mudah untuk menemukan cara untuk mati.